wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya Nana Mulyana dari SDN 3 Panjalu. Saya Rida Febrianti Herawan dari SDN 1 Hujung Tiwu. Dan saya Novi Nurhayati dari SDN 5 Panjalu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Saya pada hari ini sangat baik dan sehat. Bagaimana Bapak sekarang kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Novi mau melaksanakan coaching ya dengan coachnya Bu Rida. Benar sekali Pak, pada hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Rida dari SDN 1 Ya. Nah, sebelum Bu Novi melaksanakan coaching dengan Bu Rida, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Boleh? Boleh sekali Pak, silakan. Jadi nanti saat pada proses coaching ya, antara Bu Novi sebagai coach dan Bu Rida nanti sebagai coachnya, saya akan amati, saya akan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, seperti langkah-langkahnya apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah coaching, itu seperti alur tirta, begitu ya. Nanti lalu kemudian apakah Bu Novi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya itu kepada coaching, dan juga saya akan mengamati apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Nah, nanti juga Bu Novi jangan lupa ya, Bu Novi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian menggali potensi, yaitu prosesnya yang kreatif, yaitu kemudian dan juga dan sesuai dengan alur kita, yaitu tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, riset aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Itu mungkin untuk yang pertama mungkin. Nah, sebelum dilanjut lagi, saya ingin bertanya kompetensi apa yang ingin Bu Novi kembangkan pada saat nanti proses coaching. Baik Pak, pada proses coaching hari ini saya dengan juga kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya Pak. Yang pertama saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kedua saya mendengarkan dengan aktif, dan saya memiliki kesadaran penuh untuk meng-coaching Ibu Rida dalam menghadapi permasalahan yang kita. Oh iya. Jadi Bu Novi ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Pertama, sadar penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih Bu Novi spesifikasikan lagi, lebih utamakan lagi dari ketiga kompetensi tersebut? Ya Pak, yang lebih spesifik lagi kompetensi yang saya akan kembangkan pada proses coaching hari ini ada 2 ya. Yang pertama saya akan mendengarkan aktif ya Pak. Yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Oh ya, jadi ada 2 kompetensi yang lebih diutamakan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari kedua kompetensi tersebut indikator ketercapaiannya
Apa itu yang Bu Novi harapkan dari proses coaching? Tentu saja Pak, indikator pencapaian setelah saya menanti melakukan coaching bersama Bunda, indikatornya bahwa saya sudah ketika Uci sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Uci. Uci juga dapat bertanggung jawab untuk merencanakan rencana aksinya. Oh iya. Jadi indikatornya yaitu saat dimana kucing mendapatkan solusi, kemudian bisa menentukan rencana aksi daripada solusinya tersebut, gitu ya. Betul sekali Pak, betul. Ya baik Bu Novi, terima kasih untuk jawabannya. Ya silakan Bu Novi melakukan proses kucingnya dengan Bu Rida. Nanti setelah proses kucingnya selesai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Bu Novi. Baik Pak, terima kasih. Izinkan saya untuk melakukan coaching bersama silakan. Ibu. Ya silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Kabarnya ini hari ini Bu Rida? Alhamdulillah Bu, saya baik sekali. Kalau Ibu bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik dan semoga kita sehat selalu ya Bu Rida ya. Ngomong-ngomong Bu Rida, katanya tadi Bu Rida mau ngobrol-ngobrol nih sama saya. Bu, saya ini ada yang sedikit-sedikit sharing sama Ibu. Ya, ngomong-ngomong apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Ya, jadi saya itu ada sedikit masalah ya Bu dengan saya itu kan kebetulan memegang kelas 1, di mana masih ada sebagian murid saya itu yang belum bisa transport ya, sehingga mereka itu merasa takut untuk belajar matematika. Kemudian nilai-nilai mereka pun menjadi turun. Oh begitu ya, jadi siswa-siswa di kelas Ibu terutama kelas 1 itu agak takut ya dalam pembelajaran matematika, utamanya dalam bilangan ya Bu, dan nilai KKM-nya menjadi kurang ini ya, jadi tidak mencapai KKM. Kira-kira kenapa ya Bu anak-anak bisa jadi takut terhadap pelajaran matematika? Karena Bu ya, saya itu mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja, di mana saya menjelaskan materi, kemudian si anak harus fokus dan tenang untuk mendengarkan saya. Saya pun hanya menggunakan satu buku praktis saja. Baik Bu Rida, ngomong-ngomong Bu Rida, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Rida dapatkan dari perbincangan kita pada siang kali ini? Gini ya Bu ya, saya itu berharap dengan kita ngobrol sharing seperti ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana nih caranya agar murid-murid saya bisa tidak takut untuk belajar matematika, kemudian fokus dan antusias belajar matematika. Baik Bu Rida, jadi Bu Rida dari pembicaraan pada hari ini ingin mencari solusi agar anak-anak suka menyukai pelajaran matematika, terutama dalam bilangan ya. Nah, menurut Bu Rida selama ini metode dan media yang digunakan Bu Rida dalam pembelajaran matematika itu yang seperti apa sih? Itu sih Bu ya, saya hanya menggunakan metode masalah dengan berceramah saja. Saya juga menyuruh anak itu diam, tenang ya Bu ya. Kemudian anak hanya menggunakan satu buku paket serta buku tulis matematikanya sendiri seperti itu. Oh baik Bu Rida. Berarti materi pelajaran matematika di sini apa sih materinya? Iya Bu, saya itu mengajarkan materi mengenai bilangan dari 1 sampai 10, di mana anak harus bisa menuliskan 1 sampai 10, kemudian menjadikan bilangannya, serta anak bisa menuliskan jumlah bilangan sesuai dengan yang saya siapkan di setiap kelas itu Bu. Begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Rida nih, kira-kira anak-anak yang menyukai pembelajaran matematika itu yang seperti apa sih? Ya kalau menurut saya itu anak yang suka
level ya, level 1 sampai 10. Misal yang level 1 anak yang tidak bisa matematika dalam bidangnya, dan 10 adalah yang bisa dan mampu menyukai matematika. Menurut Ibu nih, di kelas Ibu, murid-murid Ibu itu ada di level berapa sih selama ini? Nah, Bu, sebagian kan belum bisa saling studi ya, Bu ya. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa saling studi itu berada di level 5. Berarti menurut Ibu, siswa-siswa Ibu itu berada di level 5 ya, Bu. Menurut Ibu, bisakah anak-anak Ibu ini naikkan levelnya sampai 10 misalkan, atau 9 bisa untuk memperhatikan ya, Bu ya. Sepertinya saya bisa sampai 10. Saya untuk menyukai pelajaran itu proses dan waktu yang tidak sebentar, sehingga mungkin hanya bisa saya jawab dari level 7. Oh, jadi siswa Ibu akan ada di level 7 dan 10 ya, Mak. Kira-kira Bu Rida, bagaimana sih caranya agar anak-anak muda itu sampai pada level yang ideal seperti Kakak ciptakan? Seperti itu ya, kan saya itu pernah mengajarkan anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ya video pembelajaran, Bu, dan mereka ternyata antusias, Bu. Jadi anak tuh Rida bagus ya, anak-anak berarti suka ya dengan pembelajaran video dan antusias ya, mereka antusiasnya. Berarti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran matematika? Mungkin untuk kedepannya saya itu akan membuat ujiannya video pembelajaran yang menggunakan suara saya ya. Nah, itu ide yang bagus sekali Bu Rida ya. Nah, berarti Bu Rida bisa membuat video pembelajaran matematika menggunakan video. Iya, betul. Dan saya pun selalu membuat media video, saya akan menggunakan gambar-gambar ya, Bu ya, di kelas. Kemudian akan menggunakan media-media yang lebih konkret lagi seperti stick es krim, sehingga anak-anak akan mudah untuk menghitung benda tersebut dan menuliskan lambang bilangnya. Benar. Wow, bagus sekali, amazing ya apa yang Ibu rencanakan. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan itu bagaimana? Mungkin ya kalau saya berhasil itu berarti tidak belajar matematika, kemudian dia fokus saat pembelajaran matematika serta paham materi yang saya sampaikan dan dapat menuliskan bilangan dari 1 sampai 10 dengan benar. Nah, murid, bagus sekali ya rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu sangat baik sekali. Nah, namun dalam perjalanannya pasti ada kendala ya, pasti ada aja kendala. Nah, bagaimana Bu Rida mengatasi kendala yang ada? Kendalanya itu kan terkait dengan waktu ya, Bu ya. Mungkin akan terkendala dan bilangnya seperti 2 sampai 3 hari. Jadi waktu ya, Bu Rida butuh waktu dalam mempersiapkannya itu sampai 2 sampai 3 hari untuk meminimalisir kendala agar tidak lama ini. Nah, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana aksi ini? Setelah saya pikir-pikir lagi ya, ternyata ada ya teman satu paralel saya yang juga sama-sama di kelas 1 itu, Bu Ani namanya. Saya itu bisa meminta bantuannya ya untuk membuat video pembelajaran bersama saya. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan Bu Ani untuk membuatkan media pembelajaran buat saya. Bagus sekali, Bu, bagus ya. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan menerapkan di kelas 1 ya, utamanya di kelas Ibu? Rencananya ya, Bu ya, saya itu akan menerapkannya minggu depan. Itu jadwalnya hari Senin. Baik Bu Rida, sekarang Bu Rida sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan Ibu dalam proses melakukan aksinya berjalan dengan lancar dan selalu sukses ya Bu dalam menjalankan pembelajaran di kelas ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Rid, saya tunggu ya Bu Rid kabar baiknya dari praktek yang nanti Ibu Rida praktekkan. Nanti jangan canggung-canggung lagi, telepon saya ya, bagaimana saya sudah tidak sabar menunggu kabar baik dari Ibu Rida.
mungkin sama-sama Bu Rida. Ih, Baik Bu Novi, tadi sudah melaksanakan kucing dengan Bu Rida ya. Bu Novi, apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi kucingnya sangat berjalan lancar. Bu Rida dalam kucingnya Masya Allah telah menemukan solusi-solusinya Pak. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi ya saat kucing tadi, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Bu Novi. Itu. Silakan Pak. Nah, yang pertama, apa yang didapat atau yang sudah didapatkan pada saat kucing tadi dari proses kucing tadi terkait indikator ketercapaian yang Bu Novi akan kembangkan yang didapatkan. Ya, terima kasih Pak. Dari proses kucing tadi saya bersama Bu Rida ya. Alhamdulillah ada pencapaiannya ya Pak. Bu Rida sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dia dapatkan dengan saya menggali dia potensi-potensinya untuk mencari solusi. Dan Bu Rida juga sudah menemukan rencana aksi untuk dilakukan di kelasnya gitu Pak. Baik ya, jadi Bu Novi sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya, ada yang dimulai dengan menentukan tujuannya apa tadi dengan kucingnya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab. Nah, jadi Bu Novi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta dan juga Bu Novi sudah berhasil menemukan rasa tadi tanggung jawab dari kucing tersebut ya. Nah, saya tadi juga saya tadi juga itu Bu Novi melihat dan juga tadi saya catat hal-hal yang pentingnya, yaitu Bu Novi sudah mendengar keluhan dari kucingnya, kemudian Bu Novi bisa menangkapnya, dan juga Bu Novi tadi sudah mendengarkan aktif ya, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya itu dari kucing tersebut, dan juga saya dengarkan jawaban-jawaban yang dikeluarkan diberikan dari kucingnya itu sudah sesuai dengan kata kunci yang kucing utarakan. Nah, untuk kedepannya nih Bu Novi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi itu terkait pelaksanaan kucing ini? Baik Pak, kompetensi yang akan lebih saya kembangkan, saya akan menggali lebih dalam lagi ya Pak dengan teknik kucing dengan alur tirta ini ya, agar saya lebih mumpuni dalam melakukan kucing ke depannya, dan juga saya akan berkolaborasi Pak dengan teman sejawat di sekolah, dan lebih luasnya saya akan berkolaborasi dalam KKB. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu lebih jauh memahami proses kucing dengan alur cinta itu ya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di KKG, baik itu KKG gugus ataupun KKG tingkat lebih luas lagi seperti kecamatan. Ya, seperti itu mungkin ya. Benar sekali Pak, seperti itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Baik, sungguh luar biasa Bu Novi, semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses selalu. Terima kasih Bu Novi hari ini sudah melakukan proses kucing dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Novi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Bagaimana nih kabarnya Bu Rida pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik sekali. Bu, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya sehat. Saya juga bahagia ya dengan suasana ini, alam ini sejuk sekali ya Bu Rida pada siang kali ini, sangat mendukung ya. Nah Bu Rida kan mau melakukan kucing ya dengan
anak, betul kan? Iya betul Bu. Oh iya Bu. Nah, sebelum Bu Rida melakukan kucing dengan anak, bolehkah kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu Bu Rida? Tentu Bu, boleh sekali. Nah gini, nanti ketika Bu Rida melakukan kucing dengan Panana, Bu Rida kan sebagai kucingnya dan Panana sebagai kucingnya ya. Nanti di sana saya akan hadir dan juga saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian kucing ya. Apakah kucing yang dilakukan oleh Ibu Rida itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Bu Rida sudah menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi kucing tersebut, dan apakah Bu Rida sudah hadir penuh dalam kucing tersebut? Nah, perlu juga ya Bu Rida ingat ya bahwa proses kucing nanti harus sesuai dengan prinsip kucing ya Bu Rida, seperti kemitraan, kreatif, dan menggali potensi kucing. Bolehkah sebelum kucing saya bertanya kepada Bu Rida? Tentu boleh sekali. Bu Rida, apa sih kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses kucing pada hari ini? Iya Bu, dalam kucing kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Berarti ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan pada proses kucing hari ini, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan juga hadir penuh dalam proses kucing tersebut. Nah, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan itu bagaimana ya? Saya pilih ada 2 kompetensi ya Bu ya yang lebih spesifik. Yang pertama yaitu saya akan mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Rida. Jadi ada 2 ya yang lebih spesifik, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses kucing pada siang kali ini bersama Panana itu apa Bu? Di antaranya ya indikatornya bahwa kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu seperti itu. Jadi indikatornya ketercapaian itu bahwa si kucing itu sudah bisa menggali potensinya untuk mencari solusi apa yang sedang dia alami, yang mungkin itu ya Bu ya. Nah, Bu Rida, silahkan Bu Rida melakukan kucing dengan Panana dengan seluasanya. Mudah-mudahan dalam proses kucing pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Novi. Sama-sama Ibu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panana. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana nih Panana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, namun sedikit kurang bersemangat ini. Kalau Bu Rida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik dan juga saya sehat. Nah, iya nih saya juga perhatikan Bapak itu sedikit kurang bersemangat ya, kenapa? Iya nih, itu butuh temen ngobrol, bincang-bincang, makanya tadi saya WA Bu Rida. Oh begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Bapak obrolkan dalam diskusi ini? Jadi begini Bu Rida, saya itu bingung terhadap anak-anak di kelas saya itu ya, terutama saat pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur, kok itu tidak fokus, tidak antusias, bahkan cenderung jenuh, bosan, sehingga menyebabkan nilainya pun pada saat penilaian formatif menurun. Oh begitu ya Pak ya. Jadi pada sekarang ini Bapak sedang merasa aneh gitu ya kepada murid Bapak. Iya. Kenapa antusiasnya kurang, tidak fokus, sehingga menyebabkan nilainya menjadi turun. Betul Pak, seperti Iya, itu. iya seperti itu. Jadi menurut saya tuh bingung kenapa antusias dan fokus belajar siswa itu menjadi menurun, terutama saat pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur. Oke Pak, karena waktu
ngobrol kita ini terbatas ya Pak ya. Apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita ini saya berharap untuk mendapatkan solusi bagaimana untuk bisa meningkatkan antusiasme belajar siswa, dari itu antusiasme di kelas saat mengikuti pembelajaran, fokus siswa saat di kelas, dan juga pada akhirnya itu nilainya menjadi meningkat. Oh begitu ya Pak ya, berarti Bapak ingin mencari solusinya bahwasannya murid Bapak itu bisa fokus dan antusias pada saat pembelajaran. Ya. Betul Pak seperti itu? Ya, Oke begitu ya Pak Enak ya. Ya. Bagaimana nih kalau menurut Bapak itu kriterianya murid yang bisa fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia? kriteria murid yang antusias itu kalau menurut saya itu ke murid yang memahami materi tersebut, materi teks tersebut. Kemudian aktif saat di kelas, saat pembelajaran. Jadi itu menandakan, kalau siswa aktif menandakan antusias dan fokus siswa, itu mungkin yang pada akhirnya nilai ulangan ataupun nilai formatifnya meningkat, naik ada di atas rata-rata. Oh seperti itu ya Pak ya. Jadi murid yang ideal itu seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Iya. Gitu. Nah kalau kita hitungnya Pak ya, kondisi siswa Bapak sekarang itu kalau kita hitung dalam level ya Pak ya, Ya. dari 1 sampai 10 kira-kira sedang ada di level berapa ya Pak? Kalau dianalogikan di level-level seperti itu dari 1 sampai 10, yang 1 belum bisa, kemudian 10 sudah bisa, murid-murid di kelas saya itu ada di kisaran level 5 Bu. Level 5 yaitu. Ya seperti itu ya Pak ya, jadi ada di level 5. Nah apakah ada kemungkinan Pak menjadi naik itu jadi level berapa itu ya Pak? Kalau memang antusiasme belajarnya penuh, meningkat, saya rasa bisa gitulah meningkat menjadi seperti 9 ataupun bahkan 10 juga bisa. Mungkin seperti itulah. Ya semangat sekali. Nah gimana sih Pak caranya supaya Bapak bisa membantu murid-murid Bapak itu meningkatkan levelnya menjadi ke-10 bahkan? Saya berencana akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin, yaitu seperti apa yang saya pernah dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak, mungkin seperti itu. Oh, bagus Pak, itu idenya sangat bagus sekali ya Pak ya. Nah coba rencana aksinya akan bagaimana nih Pak? Untuk rencana aksinya sendiri, kebetulan kemarin, minggu-minggu kemarin, itu di awal tahun pelajaran, saya mengadakan asesmen diagnostik, yaitu untuk mencari tahu dan mengukur bagaimana gaya belajar siswa-siswa di kelas saya. Nah ternyata setelah saya melakukan asesmen tersebut, siswa-siswa di kelas saya itu memiliki gaya belajar, yaitu ada yang visual, kemudian ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Wah, bagus sekali Pak ya. Nah, lalu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam bentuk diferensiasi konten, kemudian proses, dan juga diferensiasi produk. Tuh, mungkin dari ketiga itu. Jadi untuk diferensiasi konten saya bisa menggunakan media pembelajaran seperti video, baik itu dari YouTube ataupun dari TikTok. Nah untuk diferensiasi proses, saya menerapkan bagaimana saat di kelas, bagaimana siswa menjelaskan teks prosedur itu. Wah, menarik sekali ya, karena ternyata banyak sekali rencana-rencana yang sudah Bapak pikirkan ya seperti itu. Nah, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Untuk ukuran keberhasilannya itu saya indikatorkan ketika dilihat dari keaktifan siswa, mungkin keaktifan siswa di kelas saat proses pembelajaran, saat mengikuti pembelajaran, kemudian pemahaman terhadap materi yang saya sampaikan, terutama teks prosedur tersebut ya, yang pada akhirnya dapat dilihat juga dari penilaian formatifnya mungkin meningkat dari yang dahulu. Oh iya begitu ya Pak ya. Rencana Bapak itu sudah bagus, namun setidaknya pasti ada kendala atau hambatan ya Pak. Kira-kira apa ya hambatannya?
Yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses ini mungkin adalah salah satunya saya memerlukan waktu, Bu. Jadi waktu untuk mempersiapkan penunjang-penunjangnya mungkin itu. Oh iya betul Pak, jadi waktu ya yang menjadi Iya. kendalanya. Berapa lama nih waktunya kira-kira itu? Kira-kira sekitar 2-3 hari lah, 2-3 harian. Wah, lumayan ya Pak, ya lumayan lama sekali itu waktunya. Nah untuk mensiasati hal tersebut, adakah seseorang yang bisa dibantu? Untuk mengatasi kendala tersebut mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang satu gugus, kemudian sama-sama mengajar kelas atas itu dengan Pak Anggi. Mungkin dia bisa membantu dan kita sama-sama berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga yang waktunya tadinya memerlukan cukup lama dapat terselesaikan lebih cepat. Oh begitu ya Pak ya, bagus sekali. Jadi Bapak akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan Bapak. Nah, kapan nih Bapak akan mulai rencana ini? Untuk penerapannya kebetulan pelajaran bahasa Indonesia itu ada 2 hari, hari Sabtu dan juga hari Kamis mungkin. Nah, untuk penerapannya mungkin saya akan menerapkan hari Kamis, mungkin hari Kamis minggu depan. Oh begitu Pak ya. Dan tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Apa nih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari yang saya dapatkan dari obrolan kita ini, jadi saya menemukan solusi, salah satunya untuk meningkatkan antusiasme fokus belajar murid-murid saya di kelas saya, terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur mungkin itu. Iya Pak, bagus sekali ya Pak ya rencana Bapak ini berarti juga. Semoga Bapak bisa menerapkannya dengan lancar tanpa hambatan apapun ya Pak ya. Iya. Iya sama-sama ya Pak ya. Nanti kalau ada perubahannya kita ngobrol lagi ya. Bapak jangan sungkan hubungi saya lagi, oke? Iya siap Bu, terima kasih atas waktunya. Kita bisa berbincang seperti ini sehingga saya menemukan solusi. Ya sama-sama. Baik Bu Rida, tadi Bu Rida kan sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Nana. Tadi terlihat sangat lancar ya, alhamdulillah ya Bu Rid. Iya Bu, alhamdulillah lancar dan baik sekali Bu. Setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa hal ya Bu Rid yang akan saya tanyakan lah, ngobrol-ngobrol sedikit ya setelah coaching yang telah Ibu lakukan. Iya boleh Bu, silakan. Ya, yang pertama, apa sih indikator ketercapaian dari hasil coaching Ibu tadi? Tadi selama melakukan coaching ya Bu ya sudah tercapai sesuai dengan alur tirta, di mana adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa mendorong Cici untuk menggali potensinya sehingga mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ridia, betul sekali tadi dari hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang dilakukan oleh Ibu Rida. Bu Rida sudah melakukan coaching ya dengan baik, dengan alur tirta. Bu Rida juga sudah menanyakan tujuan kepada Cici untuk coaching pada hari ini, dan juga Bu Rida mengidentifikasi masalah yang dihadapi Kuci, dan Bu Rida juga mendorong Kuci untuk merencanakan aksi dari permasalahan yang dia dapatkan. Dan yang lebih menariknya lagi, Bu Rida juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab Kuci untuk melaksanakan rencana aksi dengan baik. Yang saya sangat berkesan tadi saat coaching yang dilakukan Ibu dengan Pak Nana, Ibu sudah hadir penuh ya Bu dalam coaching tersebut, dan Ibu mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coach, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci menemukan solusi-solusinya dan mengembangkan potensi yang dia miliki, sehingga permasalahan yang Kuci hadapi itu dapat terselesaikan. Itu sangat bagus sekali Bu Rida, Kuci yang Bu Rida lakukan tadi. Nah, kedepannya Bu Rida, apa sih kompetensi yang akan lebih Ibu Rida kembangkan untuk proses coaching selanjutnya? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu saya ingin lebih
kembali lagi tentang kucing alur tirta ya Bu ya, yang kemudian ingin saya terapkan di kelas saya, di sekolah saya. Selain itu juga ingin berkolaborasi dengan rekan guru baik di sekolah maupun di gugus tempat saya bekerja, begitu Bu. Wah, hebat sekali Bu Rid. Jadi Bu Rida akan berkolaborasi ya, itu lebih luas lagi, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Rid, tadi coachingnya sangat hebat sekali ya, sehingga Kuci mendapatkan solusinya untuk masalahnya. Tetap semangat Bu Rid, lanjutkan praktek-praktek baiknya. Terima kasih atas waktunya, kesempatan pada kali ini. Tetap sehat selalu ya Bu Rid. Saya tutup kegiatan pada hari ini ya Bu Rid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nana. Waalaikumsalam Bu Rida. Bagaimana nih kabarnya Pak Nana hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik sekali. Hari ini Bapak akan melakukan proses kucing ya bersama Ibu Novi. Ya Bu Rida. Oke nih ya, sebelum Bapak melaksanakan proses kucing bersama Ibu Novi, ada yang sedikit saya perlu obrolkan dulu, boleh Pak? Boleh, silakan Bu Rida. Nah, nanti ya Pak ya, saat pelaksanaan kucing, di mana Bapak menjadi seorang host dan Novi menjadi seorang kucing, saya akan mengamati dan akan menilai apakah sudah sesuai dengan rutin penilaian kucing, di mana Bapak menggunakan alur tirta. Kemudian, Bapak sebagai coach bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kucing dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga Bapak itu ya jangan lupa harus menggunakan prinsip kucing, di mana adanya kemitraan, proses kreatif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak Nana nih sebelum dilanjutkan ya, ada yang mau sedikit saya tanyakan, boleh? Boleh, silakan Mbak. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada proses kucing kali ini? Pada proses kucing kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi ada 3 kompetensi yang dikembangkan, di antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kira-kira jika lebih dispesifikkan lagi, akan menjadi seperti apa nih Pak proses kucing kali ini? Apabila diambil lebih spesifik lagi dari 3 kompetensi tersebut, mungkin saya akan lebih mengutamakan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Bapak capai pada proses kucing kali ini itu apa ya Pak? Untuk indikator ketercapaiannya mungkin boleh dikatakan apabila kucing sudah menemukan solusi, kemudian juga memiliki atau membuat rencana aksi terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi kucingnya. Baik Pak ya, jadi indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Bapak capai itu adalah bahwa kucing sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian mempunyai rencana aksi ya Pak ya, begitu? Baik Pak Nana, terima kasih nih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Nana melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai ya Pak ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Iya Pak, silahkan Pak Nana melakukan proses kucing. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, pada kesempatan kali ini saya sehat ya Pak. Dan gimana Bapak sekarang? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, tadi Bu Novi ya WA saya ya, katanya butuh teman buat ngobrol gitu.
Nah nih Pak, saya lagi galau, saya butuh teman untuk ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran biasa ya Pak. Baik ya Bu Novi. Nah, mungkin karena waktu juga yang tidak terlalu lama, nah, kita ngobrol sekitar sampai 10 sampai 15 menit ya Bu Novi. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Novi ceritakan nih? Jadi begini ya Pak, sebenarnya ada beberapa masalah ya yang saya alami di kelas saya. Saya kok bingung ya Pak, di kelas saya itu utamanya di pelajaran matematika, anak-anak itu kurang paham Pak, utamanya dalam materi perkalian. Kok anak-anak masih tidak mampu dalam mengerjakan materi soal-soal perkalian itu Pak. Oh, jadi Bu Novi merasa kesulitan saat mengajar matematika, terutama materi perkalian, begitu ya Bu? Iya Pak, benar sekali. Saya merasa kesulitan. Kenapa sih anak-anak sulit dalam memahami materi perkalian? Ya, Kan, ya. Pak, padahal kan materi perkalian ini adalah dasar untuk pembelajaran matematika di kelas berikutnya ya Pak. Iya, Bu Novi, karena waktu ngobrol kita pendek nih, harapan yang ingin Bu Novi dapatkan dari obrolan kita ini apa? Ya Pak, harapannya setelah saya mengobrol dengan Bapak, saya dapat mendapatkan solusi Pak, mencari solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi ini, agar siswa-siswa saya mampu dan mudah dalam memahami materi perkalian ini Pak. Ya. Oke, berarti dengan apa yang diharapkan Bu Novi tersebut tadi ya, apa yang akan Bu Novi lakukan nah untuk mewujudkan atau menerapkan, merealisasikan harapan tersebut itu? Sebenarnya sih ada beberapa hal ya, saya sudah berpikir ada beberapa cara ya Pak yang ingin saya lakukan untuk pembelajaran di kelas saya. Ada beberapa ide sih Pak sebenarnya. Oke. Ya. Baik, nah harapan yang ingin Bu Novi dapatkan dari obrolan kita ini apa? Ya Pak, harapan saya setelah saya berdiskusi dengan Bapak pada kesempatan kali ini, saya dapat mendapatkan solusi Pak pemecahannya agar siswa-siswa saya itu paham dan mampu dalam mengerjakan materi perkalian Pak. Ya. Berarti apa yang bisa Bu Novi lakukan ya supaya murid-murid Bu Novi itu paham, mengerti akan materi matematika, terutama tentang perkalian? Ya Pak, kemarin kan waktu saya mengajar matematika ya Pak, saya mengajar dan contoh perkalian dan anak-anak saya tanya apakah sudah mengerti, dan anak-anak menjawabnya mengerti ya Pak. Namun setelah diberikan soal, ternyata hasil dari soal pekerjaan anak-anak itu nilainya pada jelek-jelek Pak, di bawah KKM. Nah, padahal kan saya sudah itu Pak menerangkan dengan beberapa contoh soal gitu Pak, tapi tetap saja anak-anak belum paham gitu Pak. Oh, jadi begitu ya. Nah, menurut Bu Novi, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa gitu ya, indikatornya atau kriterianya yang sudah paham tentang matematika, terutama materi perkalian? Seperti gini Pak, mungkin anak-anak itu sudah benar dalam melakukan perkalian dengan menggunakan penjumlahan yang berulang Pak. Jadi anak-anak paham dengan langkah-langkah dalam proses pengerjaan perkalian. Ya. Mungkin itu Pak idealnya. Jadi anak-anak paham akan tahapan-tahapan mengerjakan perkalian, yaitu Pak. dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya begitu Pak idealnya Pak. Melakukan dengan penurunan idealnya ya. Nah, baik, kalau anak-anak di level yang sekarang Ibu ajar itu ada di misalkan belum paham, ada di level 1. Kalau kita analogikan, kalau kita levelkan kemudian yang sudah paham matematikanya, terutama pelajaran materi perkalian, kita di level 10. Nah, ada di berapa level murid-murid Ibu sekarang itu? Kalau di level 1? Iya Pak, sebenarnya beragam sih ya Pak anak-anak di kelas saya. Ya. Ada anak-anak yang memang tidak bisa melakukan perkalian Pak. Mungkin dia ada di level 1
1 ya Pak. Ya. Nah di kelas 2, nah yang ada juga anak-anak yang mampu mengerjakan perkalian dengan penjumlahan berulang, tapi hasilnya kok masih salah. Mungkin anak-anak itu ada di level 5. Bila dirata-ratakan ya Pak, di kelas saya mungkin kalau ada di level 5 Ya. Pak. Jadi menurut Bu Novi, kalau di level kita kasih level itu ya, si anak-anak Bu Novi itu ada di kisaran level 5 mungkin Iya, ya. Pak. Nah, menurut Bu Novi, adakah kemungkinan levelnya dinaikkan gitu dari level yang awalnya sekarang 5 menjadi level 10 atau 9? Nah, itu. Kemungkinan sih pasti ada ya Pak. Saya kalau anak-anak memang mampu mengerjakan perkalian dengan penjumlahan berulang, saya kira siswa-siswi saya mampu Pak di Ya. level 9 sampai 10 gitu Pak. Ya, menurut Bu Novi, apa yang bisa Bu Novi lakukan untuk membantu murid-murid sehingga lebih paham materi perkalian itu sehingga levelnya menjadi naik, gitu, bahkan hampir bisa mencapai 10 atau 9? Sebenarnya ya itu sudah saya pikirkan ya Pak, bagaimana anak-anak agar mampu melakukan perkalian untuk penjumlahan berulang. Sebenarnya sih ada beberapa ide ya Pak. Tidak apa tuh? Ini Pak, saya kan kemarin mengajar matematika seperti saya terangkan tadi dengan metode ceramah. Ya. Setelah saya pikir-pikir ya Pak, kan anak-anak kelas 2 itu memang anak-anak yang butuh dengan masih pemikirannya itu konkret ya Pak, nyata. Jadi saya pikir bahwa anak-anak dalam pengerjaan matematika itu harus menggunakan benda-benda yang konkret dalam melakukan perkalian dalam matematika. Dan juga saya akan menggunakan video kartun tentang perkalian gitu Pak. Dan di akhir saya akan menggunakan game Pak. Anak-anak mengajarkan matematika dengan menggunakan game Pak. Wah, ide yang bagus tuh, media pembelajarannya selain dari media pembelajaran buku-buku atau media juga menggunakan media game. Nah, game apa tuh Ibu yang akan diputarkan? Nah, rencana saya akan menggunakan game habiskan tentakelku gitu Pak. Nah, di mana anak-anak itu akan mengambil soal-soal dari matematika dari tentakel gurita. Anak mengambil satu dan mereka diisi dengan menggunakan benda-benda konkret seperti batu, kelereng, stek es krim gitu. Nah, setelah mengerjakan mereka datang ke guru untuk diperlihatkan, dan apabila jawabannya sudah benar, maka mereka bisa mengambil soal lagi di tentakel sampai si tentakel itu habis gitu Pak. Ya. Jadi rencana aksinya itu untuk pembelajarannya menggunakan game habiskan tentakel. Nah, kira-kira nih apa indikator keberhasilannya dari rencana aksi Bu Novi tersebut tuh katanya? Indikatornya anak-anak sudah mampu dan benar dalam mengerjakan perkalian dengan penjumlahan berulang. Nah, nih, Bu Novi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut butuh berapa lama sih Bu Novi mempersiapkannya? Mungkin 2 hari juga cukup Pak untuk membuat media pembelajaran dan video dalam game juga ya dalam tentang habiskan tentakelku ini Pak. Terus kemungkinan apakah mungkin ada kendala dalam mempersiapkan rencana aksi tersebut? Ya Pak, kendala pasti ada ya Pak. Karena tadi waktu saya butuhkan waktu ya Pak. Yang kedua karena game ini memerlukan lahan yang luas karena kelas itu sempit, maka saya akan menyingkirkan meja dan kursi itu di pinggir sehingga di dalam kelas itu ada lapang luas untuk anak-anak bermain habiskan tentakel. Nah, selain dari tadi memerlukan waktu, adakah seseorang yang mungkin bisa istilahnya membantu ataupun mempercepat rencana aksi Ibu yang akan Ibu terapkan? Iya Pak, saya akan berkolaborasi ya Pak dengan teman guru ya, teman sejawat saya yang separalel ya kelas 2B. Nah, dengan Ibu Imas ya Pak. Jadi Ibu Imas akan membantu saya dan Ibu Imas pun dapat melakukan game dan video yang tentang perkalian ini di kelas Bu Imas gitu, di kelas paralel 2B gitu.
Nah, kira-kira kapan ya Bu Novi mau menerapkan rencana aksi tersebut? Ya, 2 hari ke depan itu hari Kamis Pak, mungkin saya akan melakukan rencana ini di kelas saya. Wah, keren ya Bu Novi ya, Bu Novi ya. Kalau begitu kita berjumpa lagi minggu depan gitu ya, dengan apa, dan saya juga ingin mengetahui cerita-cerita Bu Novi apa ya, tentang tadi rencana aksi Bu Novi tersebut dari game tersebut ya. Jangan lupa kalau sudah dilaksanakan hubungi saya lagi dan berbagi lagi dengan saya terkait penerapan tadi Pak rencana aksi Bu Novi tersebut. Ya baik Pak, tentu saya akan menghubungi Bapak lagi. Bapak jangan bosan ya nanti Ya, kalau saya WA. ya. Terima kasih Bapak, sekarang saya mendapatkan solusi saya yang tadinya saya galau bagaimana anak-anak kelas saya tidak mampu dalam perkalian. Sekarang saya udah mendapatkan solusinya dan saya akan mendapatkan juga rencana aksi untuk melakukan itu. Bapak terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bimbingannya. Baik Pak Nana, tadi sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Novi. Bagaimana nih, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Rida. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada yang ingin saya mau tanyakan kepada Pak Nana. Baik, silakan boleh Bu Rida. Pertanyaannya yaitu apa nih yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, selama proses coaching saya sudah menerapkan tahapan-tahapan coaching, yaitu dimulai dari tujuan, mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasikan permasalahannya, kemudian menyusun atau menentukan rencana aksi, dan juga mengakhirinya dengan rasa tanggung jawab. Nah, selain itu saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching, yaitu sehingga bisa menentukan solusinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Kak Nana tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan Ibu Novi dan juga sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati ya Kak Nana nih ada beberapa catatan ya. Nah, ternyata Pak Nana itu sudah berhasil menyampaikannya sesuai dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan kepada Puci, serta mengarahkan Puci untuk bisa menemukan solusinya serta membuat rencana aksi ya, dan juga Pak Nana sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Puci. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Pak Nana dan juga Ibu Novi sebagai Puci, bahwasanya Pak Nana sudah hadir penuh, kemudian dapat menggali potensi yang ada pada diri Puci, di mana Puci pun dapat menemukan solusi untuk permasalahan-permasalahannya. Nah, untuk kedepannya nih Pak Nana, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya setelah proses coaching ini yaitu lebih memahami, mendalami proses coaching dengan alur Tirta, kemudian itu berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, baik itu di gugus atau di sekolah dan juga di tingkat yang lebih luas mungkin. Dan juga menerapkan praktik coaching ini tidak hanya untuk rekan sejawat, juga mungkin bisa diterapkan untuk siswa lah, buat siswa-siswa. Baik, luar biasa sekali ya Pak Nana. Pak Nana ini sudah berhasil menerapkan proses coaching dengan alur Tirta ya Pak ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak nih Bapak sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya akhiri proses kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.